warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat belajar dari rumah ya. Perkenalkan, nama saya Alifian Gia Oktaviani atau bisa dipanggil dengan nama Bu Alif. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi baru ya, yaitu sistem koordinat. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sebelum kita memasuki materi, siapa sih sebenarnya yang menemukan koordinat Kartesius? Yang menemukan adalah René Descartes, yaitu seorang ahli matematika sekaligus filsuf asal negara Prancis yang berperan penting dalam menggabungkan aljabar dan geometri. Ia memperkenalkan ide baru untuk menggambarkan posisi titik atau objek pada suatu bidang yang kita kenal dengan koordinat Kartesius. Mari kita amati gambar berikut. Pada gambar tersebut terdapat dua sumbu yang saling bertegak lurus, di mana sumbu yang terbentuk secara horizontal dinamakan dengan sumbu X, dan sumbu yang terbentuk secara vertikal dinamakan dengan sumbu Y. Titik-titik pada bidang koordinat Kartesius memiliki jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Coba sekarang kita amati posisi titik A, B, C, dan D. Titik A berjarak 3 satuan terhadap sumbu Y dan berjarak 6 satuan terhadap sumbu X. Titik B berjarak 4 satuan terhadap sumbu Y dan berjarak 4 satuan terhadap sumbu X. Titik C berjarak 4 satuan terhadap sumbu Y dan berjarak 3 satuan terhadap sumbu X. Dan yang terakhir adalah titik D. Titik D berjarak 6 satuan terhadap sumbu Y dan 5 satuan terhadap sumbu X. Setelah kita mengetahui jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, sekarang kita akan belajar untuk menuliskan posisi titik pada koordinat Kartesius. Posisi titik pada koordinat Kartesius ditulis dalam pasangan berurut X, Y, di mana bilangan X ini menyatakan jarak titik tersebut dari sumbu Y, dan bilangan Y menyatakan jarak titik tersebut terhadap sumbu X. Sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat Kartesius menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran 1, 2, 3, dan 4. Di mana kuadran 1 koordinat X positif dan koordinat Y positif. Kuadran 2 koordinat X negatif dan koordinat Y positif. Kuadran 3 koordinat X negatif dan koordinat Y negatif. Kuadran 4 koordinat X positif dan koordinat Y negatif. Dari gambar tersebut, bagaimanakah cara kita untuk menentukan koordinat dari titik P dan titik Q? Titik P memiliki koordinat negatif 2,1, di mana koordinat X adalah negatif 2 dan koordinat Y adalah 1. Titik P berada di kuadran 2. Titik Q memiliki koordinat 2,3, di mana koordinat X adalah 2 dan koordinat Y adalah 3. Titik Q berada di kuadran 1. Sekarang, ayo kita menalar. Coba kalian amati gambar berikut ini. Amatilah kedudukan tiap-tiap titik terhadap kuadran pada koordinat Kartesius.
Dan juga amati jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Titik A memiliki koordinat 2,6. Titik A berjarak 2 satuan terhadap sumbu Y dan berjarak 6 satuan terhadap sumbu X. Titik A berada di kuadran 1. Titik B memiliki koordinat negatif 2,3. Titik B berjarak 2 satuan terhadap sumbu Y dan 3 satuan terhadap sumbu X. Titik B berada di kuadran 2. Titik C memiliki koordinat negatif 2, negatif 3. Titik C berjarak 2 satuan terhadap sumbu Y dan 3 satuan terhadap sumbu X. Titik C berada di kuadran 3. Titik D memiliki koordinat 5, negatif 4. Titik D berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y dan 4 satuan terhadap sumbu X. Titik D berada di kuadran 4. Sekarang kita telah mengetahui cara untuk menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Bagaimana? Gampang bukan? Agar kalian dapat memahami lebih dalam mengenai materi tentang koordinat kartesius, kalian dapat berlatih mengerjakan soal-soal mengenai koordinat kartesius di rumah ya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.